Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kadang yang mengurus sektor ini tidak memasukkan faktor keadilan. Saya beri contoh, Bang. Soal tadi Bang Karni menyebut misalnya bangunan jalan tol. Bangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi bangun jalan tol. Dengan ada pembebasan lahan. Iya. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, boleh sehingga gak? Desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini. Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Dan ketika kemudian ada dividen tahunannya bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Untuk Pak Anies, beta pemuda yang tidak berpendidikan dari NTT, beta mau bilang bahwa apa yang Anda sampaikan itu di luar nurul. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena kalau Anda berpendapat bahwa kabupaten, kecamatan, hingga desa punya saham di dalam jalan tol, maka pertanyaannya apakah kabupaten, kecamatan, hingga desa sanggup membeli tanah dari warga dengan harga yang lebih tinggi dari pemerintah pusat? Jangankan kabupaten, kecamatan, hingga desa, bos. Pemerintahan sebelum Pak Jokowi saja punya banyak masalah soal pembebasan lahan. Makanya banyak bangunan mangkrak. Dan salah satu faktor paling berpengaruh adalah soal harga tanah yang tidak adil bagi warga. Jadi bicara itu jangan semanis bibir, bos. Pada umumnya, tanah yang dibangun jalan tol itu bukan milik kabupaten, bukan milik kecamatan ataupun desa, melainkan itu awalnya milik warga. Kemudian dibeli oleh negara. Setelah menjadi milik negara, barulah investor masuk untuk bangun jalan tol. Lalu kalau Anda berpendapat bahwa tanah itu tidak usah diakuisisi, melainkan dikonversi untuk menjadi penyertaan modal bangun jalan tol, maka pertanyaannya, kalau satu jalan tol melewati 1000 lahan, apakah 1000 warga pemilik lahan juga punya saham di dalam? Suatu ketika ada warga pemilik modal merasa kecewa karena satu dan lain hal, terus dia menutup akses di lahan miliknya, apakah 999 warga itu tidak rugi? Misalnya beta dengan Anda punya tanah, terus kita sama-sama masukkan sebagai penyertaan modal untuk bangun jalan tol, dan ke depan beta menutup akses di lahan milik beta, apakah Anda tidak rugi? Bukan Anda saja yang rugi, tapi semua pemilik modal akan rugi. Jadi berpikir itu yang kritis, bos. Tanah itu harus diakuisisi untuk dikontrol oleh negara. Supaya ke depan jangan ada pertengkaran soal tanah antara negara dengan warga. Supaya ke depan jangan ada pertengkaran soal tanah antara investor dengan warga. Dan supaya ke depan jangan ada pertengkaran soal tanah antara warga dengan warga. Itu baru adil. Manajemen konflik soal pembebasan lahan yang ada di jalan tol saat ini sudah betul. Jadi Anda jangan buat perubahan yang ngawur.